Baru-baru ini mengunjungi Kabupaten Puncak, Papua. Kabupaten dengan biaya hidup termahal di seantero negeri. Di sini hampir semua kebutuhan barang dikirim melalui udara, termasuk juga 1 liter bensin yang harganya mencapai 10 kali lipat dari harga normal. Namun penantian panjang dari masyarakat Puncak kini mulai berakhir. Sebuah jawaban dalam bentuk pesawat menjawab kemelut harga yang selama ini mencekik warga. Ferry Prihadi menelusuri proses berliku di balik perjuangan pemerintah daerah Puncak untuk mensejahterakan warganya. Kemeriahan seperti ini di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, jarang terjadi. Karpet merah digelar. Ratusan warga tengah bersiap menyambut kedatangan tamu spesial. Sebuah pesawat terbang. Ada alasan kuat di balik sukacita masyarakat Puncak. Bagi mereka, pesawat inilah yang akan membawa sebuah perubahan. Ya, kalau tanpa pesawat, ya, bagaimana kita mau maju daerah ini? Ya, transportasi menjajah kabupaten ini. Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Selama ini, wilayah yang dipimpin Willem masih terjajah oleh transportasi. Apa yang terlintas di benak Bapak saat, oke, saya harus mengadakan pesawat ini, saya harus membeli pesawat ini? Karena transportasi ini mempengaruhi harga di Kabupaten Puncak ini jadi mahal. Kalau seandainya kita punya penerbangan sendiri dan kita mengadakan suatu subsidi dan kita milik pemerintah daerah sendiri, lalu diadakan pembentukan suatu badan usaha milik daerah, Prosda ya, dan setelah itu pesawat ada seperti ini, akhirnya kita bisa mengatur harga. Dan akhirnya tidak seperti yang sekarang. Untuk membuktikannya, selama berada di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak, saya mencari tahu sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar setempat. Buah dan sayur memang relatif terjangkau karena merupakan komoditas setempat. Mas, saya nitip ini dulu. Saya mau beli sesuatu. Namun yang mencengangkan, harga sembako dan kebutuhan lainnya. Harganya mencapai 2 bahkan 5 kali lipat dari harga barang yang sama di ibu kota. Ada air mineral nggak, air botol gitu? Iya. Berapa? 15. 15 tuh 15.000. 25. Yang segimana? Salah satunya air mineral ini. Di Jakarta biasanya dijual seharga Rp4.000, namun di Ilaga Rp25.000. Yang 25 saja. Ini 25.000 ya? Iya. 600 mineral, harganya 25.000. Kalau itu tuh beras. Beras berapa beras satu karungnya? 18 kilo berapa? 18 kilo 800. 800.000? Iya, Pak. Wow. Nah, di sini kan dia naik pesawat dari Timika ke sini. Oh, gitu. Selain harga bahan pokok, kebutuhan primer lainnya yakni rumah, harganya tak kalah fantastis. Satu bangunan rumah tipe 36 misalnya, bisa berharga lebih dari 1 miliar rupiah.
Memang harga bahan bangunannya berapa nih Pak kalau saya boleh tahu? Harga bahan bangunan paling harga semen aja kita yang tahu itu. Harga semen berapa? Semen itu 1.800.000 kalau langsung dari sini. 1.800.000 per Per sak. sak. Iya. Kalau di Pulau Jawa itu berapa ya? Kalau Jawa kita itu 65 ribuan kalau kita itu. 65.000. Jauh Iya, banget bedanya 65 berarti kita ya. itu. Berarti semuanya bahan-bahan ini diangkat melalui pesawat, melalui udara? Pesawat semua, iya, Pesawat. dari udara semua. Nah, berapa tuh biayanya kalau tahu? Biaya angkut saja. Biaya angkut itu kalau dari satu flight itu ya 27 jutaan. 27 juta tuh untuk Iya. satu unit rumah? Satu nurunin aja lain lagi, kalau nurunin dari bandara 1.100.000. Oh gitu. Iya, belum Jadi- ongkos ke sini lain lagi. Jadi soalnya 30 juta lah 30 jutaan itu. untuk satu Satu angkut aja. angkut bahan Iya, materi. satu angkut. Satu angkut itu belum tentu jadi satu rumah. Oh, enggak. Jadi Satu kali pakai paling. Satu kali pakai. Iya. Kadang-kadang lebih dari 20 angkut. Iya. Lebih dari 20 angkut Iya. untuk satu rumah. Selain menyandang predikat kabupaten tertinggi karena letak geografis, Puncak yang berada di ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut ini juga menyandang gelar kabupaten dengan biaya termahal di Indonesia, bahkan di dunia. Betul, jadi termahal ya karena semuanya pakai pesawat, pesawatnya cuma pesawat kecil, dan hanya pesawat tertentu yang bisa ke sana. Daerah lain, semua kendaraan bisa yang besar, apapun bisa. Jadi ini berbanding terbalik Indonesia dengan daerah-daerah yang lain. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memahami benar bahwa satu unit pesawat Karibu bisa membawa harapan akan harga yang setara dengan daerah lain di Nusantara. Kira-kira ini sama atau tidak Pak dengan konsep tol laut yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi? Iya benar, hampir sama. Kalau tol laut itu adalah satu timur dan barat, hambatan itu adalah jarak dan laut. Kalau ini sesama di timur, tetapi hambatannya di udara gitu. Paling tidak pesawat ini mengurangi ketergantungan dari satu daerah pada angkutan-angkutan yang lain gitu. Jadi pemikiran itu adalah layanan. Bagaimana layanan itu ada, bagaimana layanan itu menjadi lebih murah, dan bagaimana layanan itu menjadi kontinu. Proses pengadaan pesawat buatan Kanada ini pun tak selalu berjalan mulus. Usia pesawat sempat menjadi kendala. Kepada saya, sang bupati menceritakan perjuangannya sampai ke hadapan orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo. 2013, 2014 itu kita sudah proses pembelian. Tahun 2015 itu sudah kita beli pesawat. Setelah berjalan, keluar satu-satu peraturan menteri tentang usia. Ya, akhirnya kita hadapi banyak masalah. Padahal pesawat ini sudah layak diterbang. Dia hanya jam terbangnya 200. Walaupun Usia tua. tahun 2041 tahun yang lalu diproduksi, tapi pesawatnya tidak diterbang. Jam terbangnya masih terbangnya hanya 200 saja. rendah. Sekian lama pesawat itu diusulkan untuk mendapatkan izin, belum. Nah, dia bersedia untuk diberikan syarat apa-apa saja gitu. Satu, ini hanya untuk barang, ya. Yang kedua, Anda harus melakukan care secara intensif. Apa akhirnya yang bisa membuat izin terbang pesawat ini keluar? Ini saya harus tembus. Dan puji Tuhan, dan saya masalah ini sampai orang nomor satu Di negeri ini? negeri ini. Saya bawa, saya bilang ini tidak bisa, ini masalah kita. Selama ini Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus bikin jalan tol laut. Menurut saya Pak, ini kan visinya Pak Presiden. Ini tol udara juga. Akhirnya pada 25 Agustus 2016, Menteri Perhubungan mengeluarkan surat izin terbang non-niaga bagi pesawat Karibu. Karibu awalnya adalah pesawat taktis militer buatan Kanada yang banyak digunakan saat Perang Vietnam. Pesawat yang diperuntukkan bagi landasan pendek ini kemudian banyak digunakan untuk kepentingan pengangkutan barang atau kargo. Hanya di dalam nama Allah Bapa. Dengan gegap gempita, masyarakat seluruh distrik di Kabupaten Puncak bersuka cita seraya berharap pesawat Karibu bisa membawa perubahan dan menghapus kesenjangan harga yang selama ini mencekik warga.
Kami mengucap syukur sama Tuhan, terutama karena bukan kelebihan kita yang manusianya, tapi karena Yesus. Karena itu Dia memberikan kami pesawat untuk lebih mudah untuk kami bisa, apalagi untuk harga ekonomi di Lagar sangat mahal. Dengan harga adanya pesawat ini bisa harganya turun. Bisa murah. Ini sekarang Karibo datang ini pesawat barang harga turun, begitu ya? lebih murah, Ya, gitu ya. begitu. Bensin juga gimana, katanya bensin yang paling mahal di sini. Ya, mahal juga, begitu ya. Itu turun juga, begitu toh. Berapa biasanya beli bensin? 250. 250.000 Ya, berapa liter? 5 liter. 5 liter. Ya. Berapa lama kira-kira proses hingga nanti harga-harga yang diharapkan itu bisa terjadi, Pak? Sekarang tadi saya cek beberapa harga sepertinya masih tinggi begitu, Pak. 2 atau sampai 5 kali lipat dari Jakarta bahkan. Bensin saya sudah 6.500. Saya berpikir kita bisa menaikkan harga, bisa. Kenapa? Karena harga kita akan menyesuaikan. Karena saya percaya, karena kita punya uang ada. Pesawat kan Pemda punya, tinggal kerjasama, tinggal kita subsidi di sana. Kita talang luar. Nah, berarti kan harga kita bisa mengatur. Disitulah kita akan atur harganya semua bisa normal semua. Itu kira-kira kapan bisa dinikmati oleh warga? Bulan kita kan ini sudah atau bangun bulan ini, depan? kalau saya sudah bulan Oktober ini mungkin kita penyesuaian pengisian, mungkin paling bisa rasanya bulan November bisa. Bulan November bisa kita bisa selesaikan. Kita tiba di penghujung 3